Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekkom merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Berdiri lebih dari 37 tahun dan memiliki 8 kampus cabang dan 1 gedung pusat karir yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Atiyah Sawa SSM Hum. Saya adalah dosen mata kuliah Bahasa Inggris pada program studi S1 Desain Grafis Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ajar, yaitu English Preparations for the TOEFL Test, atau di dalam kurikulum tercatat sebagai Bahasa Inggris 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa kemampuan untuk melaksanakan tes TOEFL dengan ambang batas minimum 450 sebagai syarat kelulusan wisuda. Mata kuliah ini membahas penggunaan bahasa Inggris dalam lisan maupun tulisan dengan tata bahasa yang baik dan benar seperti penggunaan tenses, verb, grammar, or language in use dalam kaitannya untuk persiapan tes TOEFL. Deskripsi mata kuliah tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran program studi, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menggunakan tata bahasa Inggris untuk tujuan instruksional dan konseptual. Capaian pembelajaran mata kuliah pada English Preparation for the TOEFL Test di antaranya yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual tentang TOEFL Test, utamanya dalam 3 bidang, yaitu keterampilan mendengar, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan listening skills, kemudian dikenal juga dengan reading skills dan juga writing skills. Materi pembelajaran yang akan dibahas selama 1 semester ataupun 16 kali pertemuan mencakup 3 poin utama, yaitu pertama, listening comprehensions, yang kedua adalah structure and written expressions, dan yang ketiga yaitu reading comprehension. Di dalam listening comprehension tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu listening to a short conversation, yaitu membekali mahasiswa kemampuan untuk mendengarkan dan mampu menjawab pertanyaan tentang mendengar pada percakapan pendek. Yang kedua yaitu listening to a longer conversation, memiliki tujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menjawab pertanyaan tentang keterampilan mendengar pada percakapan panjang. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami dan mendengarkan pada percakapan monolog ataupun percakapan tunggal, ataupun dalam kita sebut juga dengan monolog. Selain itu, yang kedua yaitu keterampilan membaca. Pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjawab pertanyaan tentang teks yang dalam kaitannya nanti harus bersumber dari teks dan mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan tentang structure and written expressions. Dalam kaitannya, mahasiswa mampu memahami dan mengerjakan soal tentang language in use, grammar, dan tata bahasa. Metode yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini adalah perpaduan antara online dan offline, ataupun pembelajaran secara tatap maya dan tatap muka. Dalam pembelajaran tatap maya, saya menggunakan 2 moda. Yang pertama yaitu Zoom meeting,
dan yang kedua adalah YouTube streaming. Selain itu, kami juga melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta interaksi di luar hal-hal yang terkait dengan persiapan untuk tes TOEFL. Tugas-tugas dan materi yang diberikan kepada mahasiswa menggunakan Google Classroom sehingga mahasiswa dapat mengakses pembelajaran termasuk juga tugas, materi, kemudian adalah buku, panduan, dan buku pokok. Buku wajib yang harus digunakan oleh mahasiswa yaitu English Preparations for the TOEFL Test atau TOEFL Preparation Guide Handout yang diterbitkan oleh penerbit Longman. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu berdiskusi dan menjawab pertanyaan secara oral ataupun menggunakan keterampilan berbicara, sehingga metode pembelajaran yang saya gunakan juga melibatkan presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Pada video kali ini akan terdapat cuplikan beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan. Di antaranya yang pertama menggunakan Zoom meeting, dan kemudian menggunakan YouTube streaming, dan juga ada pembelajaran pada saat di dalam kelas pada saat mahasiswa melakukan presentasi dan diskusi. Sedangkan penilaian yang saya lakukan untuk poin utamanya yaitu ujian akhir itu akan diselenggarakan seperti simulasi tes TOEFL. Sedangkan pada saat penggunaan tugas, latihan, dan ujian tengah semester merupakan review dari berbagai macam keterampilan, diantaranya keterampilan mendengar, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis. Selain itu, mahasiswa diharapkan juga mampu menggunakan bahasa Inggris secara aktif, tidak hanya menggunakan bahasa Inggris secara pasif, namun juga menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Untuk itulah, metode diskusi dan presentasi tetap dilakukan di dalam kelas untuk menunjang keterampilan dan penguasaan mahasiswa terhadap materi. Demikian pendahuluan yang akan saya sampaikan. Pada tahap selanjutnya, Bapak Ibu akan melihat cuplikan pada saat saya mengajar dan juga interaksi saya dengan mahasiswa. Terima kasih telah menonton video saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You look so sleepy. Is it right? Gitu ya. Yes. Okay, next number 10 we have Ia. Hello, good morning Ia. Yeah. Next, so the title of our topic today is writing a future plan. So if you read from the title of the future plan, apa sih yang dimaksud dengan future plan? Itu maksudnya kita mau membahas apa sih? Rencana masa depan. Kalian ingin menceritakan future plan itu dengan siapa? Dengan biasanya kalian kalau cerita tentang dengan siapa? Orang tua, dengan doi mungkin, dengan follower ya, dengan plan. Jadi kalau misalnya future plan itu can be sesuatu yang mungkin terjadi apa nggak mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Jadi didasarkan pada hayalan atau cita-cita. 50-50, betul ya Stephanie, can be both. Because we don't know we will make our dream come true atau enggak. Jadi plan itu tergantung apakah kita mau mewujudkan atau tidak. So this is our topic for today. So after you learn about this topic, yeah, you will accomplish or you will understand how to run a text by using simple future. Jadi nanti kalau sudah selesai, capaian pembelajarannya adalah kalian akan bisa menulis teks tentang masa depan dengan menggunakan teksisnya simple future. Nah sekarang kita pelajari dulu apa itu simple future. Di sini nanti kita you listen from my lecture, you will understand or you will able to listen to me and then speak. Nanti kalian akan saya minta untuk speak about your future plan atau your dreams. And then today we are going to read a text about simple future. And for the task next week, you are going to write about a future plan. Next, we are going to move between the tenses that we are going to use. So the tenses that we are going to use is simple future. Jadi simple future ini ciri khasnya adalah the use of will and be going to. Terus will, ada yang tahu apa sih will dalam bahasa Indonesia? Akan atau ingin. Coba Atika, could you please give me one example, one sentence by using will? Contoh satu kalimat dengan menggunakan will. Atika apa? I will be successful woman. What about you? Fauzan, give me one example by using will. I will sleep at my room. You will sleep at my room when? Afternoon. Afternoon, karena udah bacanya udah mulai ini ya, kalau misalnya afternoon ya. Kemudian kalau be going to, coba Alex bisa nggak be going to? Contoh, be going to berarti kalau I, kamu bisa menggunakan I am going to Alex. Coba. I'm going to. Yes, I'm going to bla bla bla. I'm going to eat my pudding in ice cream. Jadi kamu masuk ice creamnya terus makan dulu di dalamnya. The Alex use be going to. I'm going to eat pudding during maghrib, for example, seperti itu. Now let's see the difference between will and be going to. Yeah, as you can see on your slide here, will have the probability of 50%. Jadi kalau tadi Fauzan bilang I will sleep in my room in this afternoon, itu kemungkinannya 50% karena bisa saja Fauzan nanti habis afternoon melipir nih, misalnya nggak jadi tidur. Tapi kalau Alex menggunakan I'm going to, itu the probability ini more than 75%. Jadi kalau kita menggunakan I'm going to itu sudah mau pasti akan dilaksanakan. Tapi kalau menggunakan will seperti tadi Atika sama Fauzan belum tentu terjadi. Nah, seperti itu. This is the example of simple future tenses. Now you can see in your slide over there
is she will go to Malaysia if the COVID-19 ends. Whether the one by using going to, she is going to Salatiga next week. Means that yang atas pakainya kan will, itu kemungkinannya tuh 50%. Jadi dia akan pergi ke Malaysia. Kapan sih? Nanti loh kalau udah nggak COVID. Berarti kemungkinannya berapa persen? 50-50, 50-50. Tapi kalau misalnya menggunakan going to, she is going to Salatiga next week. Pokoknya minggu depan saya mau rencana ke Salatiga. Jadi kemungkinannya lebih dari 75%. Itu kalau kalian menggunakan will and be going. Bedanya kayak gitu. Nah, itu nanti bisa kalian gunakan to tell about your future plan. Kalau kalian mau menceritakan sesuatu yang kayaknya ini kemungkinan besar terjadi, maka harusnya pakai be going to. Tapi kalau misalnya kemungkinannya masih 50-50, maka kalian bisa menggunakan will. Next. Nah, so today ini adalah class for next week, but today we are going to discuss about future plans. I have a text. This text is entitled Future Plans. Nah, nanti silahkan please find the text. Please find the sentence that is use will, and the second one, please choose the sentence that is use be going to. Ya, nanti silahkan digaris bawahi. Okay, sama saja. You can write on your. You can discuss with your friends next to you. Okay, I will give you 5 until 10 minutes to discuss with your partner about this one. Please write down your idea. The difference between will is be going to. Feel free to discuss with your friends, ya. You can discuss with your friends. Boleh silakan. Number one, very good. Yeah. So the sentence is, Karin, would you like to show me your answer, Karin? I'm gonna do after graduating. Yeah, very good. So there is paragraph number 3, line number 6. Yeah. So what I'm going to do, jadi gonna itu, I'm itu kan tulisannya coba dilihat. So pay attention on paragraph number 3, line 6, baris yang ke-6. Itu kan I'm gonna do. Nah, gonna itu adalah singkatan atau bentuk kasual dari going to. Jadi kalau so I'm gonna do
Ini I am a student of graphic design and major. I'm now studying at Universitas Telkom at 4th semester. Sesuai ya, 4th semester. Ini example. And in the next 5 years, I'm going to be a CEO of graphic designer consultant office. That's it for example. And you can create your own version. What will you do? What will you gonna do after 5 years graduating from this? Okay, mari kita review. Hari ini kita sudah belajar about writing a future plan. You already learned also about how to use will and be going to. And is there any questions before we close the class? Ada yang ingin ditanyakan? No. If you do not have a questions, maybe you can leave the class, and I will send these materials through our Google Classroom, and also you can submit your works in the Google Classroom. And before we close the class, let's pray together. Mari kita berdoa semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita. The prayer begins. Finish. Thank you very much, everybody. See you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is my learning contracts, ya. So as you can see, the title of my course here is Bahasa Inggris 3. Jadi ini merupakan bahasa Inggris terakhir yang ada di dalam studi kalian di Universitas Telkom. Bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 sudah, kemudian ini bahasa Inggris 3. Nah, sesuai dengan kurikulum yang ada di dalam Universitas Telkom, bahasa Inggris yang ketiga ini bertujuan untuk melatih para mahasiswa semester 6 yang nanti mahasiswa semester 6 ini semester 7 dan 8-nya mungkin ditargetkan untuk bisa lulus ataupun wisuda. So, that's why bahasa Inggris 3 ini mohon maaf ini tidak sesuai ya. Jadi bahasa Inggris 3 ini nanti memberikan tips ataupun triks bagaimana kalian akan mengerjakan tes TOEFL. Jadi seperti yang sudah kalian dengarkan, tes TOEFL ini merupakan syarat wajib untuk dapat wisuda dengan skor minimum 450. Apa ini namanya? Listening comprehension, yaitu focus on the last line. Jadi fokus pada kalimat ataupun fokus pada baris yang terakhir. Jadi kan di dalam short conversation kan ada dua ada dua speaker. Speaker yang pertama dan speaker yang kedua. Manakah yang harus kalian dengarkan secara hati-hati? Karena kan cepat banget ya listening itu. Kadang-kala kalian tuh ngelamun 1 detik aja itu udah ketinggalan. Maka yang harus betul-betul didengarkan itu adalah yang speaker yang kedua. Hati-hati, yang harus didengarkan adalah speaker yang kedua. Ya, di sini kalian harus fokus pada kalimat yang terakhir. Di sini saya akan jelaskan. The short dialogues involve conversation between two people. Ya, ada 2 orang yang bercakap-cakap dan setiap pertanyaan ataupun setiap percakapan itu akan diikuti 1 pertanyaan yang diucapkan oleh narrator. Nah, maka jika kalian betul-betul blank ataupun jika kalian pas pada saat itu tuh nggak fokus, maka it is important to understand that the answer is most often, seringnya, umumnya itu berada di last line ataupun di baris yang kedua. Ya, nah strategi apa sih yang harus kita gunakan di dalam focus on the last line ini? Saya minta untuk membaca number 1 until number 3. Silakan dibaca Kartika Iza. Kom Siliwangi dengan Bapak Andreas. Oke, Kartika Iza.
Please read aloud. There are 3 strategies in the first skill. Strategi yang bisa kita gunakan pada saat fokus di last line. Silahkan. One, the last Nih. line of the dialogue probably contains the answer to the question. Second, listen the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. If you don't understand it, don't worry because it probably does not contain the answer. Third, be ready. Nah, sesudah kalian pahami sentence yang kedua, seperti kemarin kita sudah mencoba, seperti yang sudah dipelajari, maka jawabannya gimana? Jawabannya pilih dengan makna yang sama. Jadi yang diucapkan speaker yang kedua kan nggak otomatis tertulis di pilihan jawaban, maka jangan langsung oh yang diucapkan speaker yang kedua nih tadi ini nih, itu jangan, karena ini nanti masuk ke skill yang ketiga. Jika kalian mengucapkan pertanyaan yang ataupun perkataan yang sama, itu biasanya adalah perkataan yang mengecoh ya. Jadi kalian harus menghindari suara yang sama. Instead of choose the similar sounds, jadi selain jadi gimana kalau kita nggak milih suara yang sama, Miss? Kita harus memilih makna yang sama. Jadi itu skill 1, 2, 3 ini adalah combine. Nah ini masuk, nanti kita akan masuk ke skill number 4, skill number 5, dan skill number 6 ya. Oke, so skill number 4 yang bisa kalian lihat di buku kalian Longman ya. Kita masuk ke skill number 4 di dalam listening comprehension yang percakapan pendek. Jadi nanti minggu yang kedua ini kita masih tentang percakapan pendek. So I would like to play the audio about short conversation. Tetap nanti kita akan berlatih mendengarkan listening comprehension yang short. Nanti seperti kemarin kalian menjawabnya langsung di kolom chat box ya.